Ya, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Kami dari Great Commission Gospel Ministry, yaitu pelayanan Injil Amanat Agung, dan kami berada di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Saudaraku, selamat bergabung bersama kami dan Tuhan berkati. Ya, ada orang berkata bahwa banyak jalan menuju ke Roma. Mungkin Anda pernah dengar kata-kata itu. Tetapi siapa tahu dengan pasti apa atau bagaimana jalan ke surga. Jadi, apa Anda tahu dengan pasti bagaimana jalan ke surga? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, tolong kami berkati firman-Mu pada firman-Mu yang hidup pada hari ini. Berkati hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya ketika hamba berkata-kata, semua dipimpin oleh Roh Kudus. Ampuni segala dosa dan salah kami, supaya kami layak mendengar firman-Mu yang kudus itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan kita semua katakan, Amin. Amin. Sebelum saya mulai ke dalam judul, saya ada beberapa note. Mari kita lihat note yang pertama, yaitu saudara bisa baca bersama saya. Nah, saya ketahui bahwa ada banyak sekali orang berkata kalau ada banyak jalan menuju ke surga. Dan saya perhatikan bahwa hampir semua orang sangat percaya dengan hal itu. Betul? Saudara pernah dengar orang berkata banyak jalan. Coba note berikutnya. Saya tulis yaitu, ya, banyak orang berkata bahwa semua agama itu sama. Dan semua agama bisa membawa manusia ke surga. Pernah dengar itu? Ya, kita sering dengar orang mengatakan semua agama sama. Pertanyaannya ialah, apakah sungguh-sungguh benar kalau ada banyak jalan ke surga? Dan apakah semua agama itu sama? Dan melalui agama apa saja manusia bisa masuk ke surga? Nah, ini adalah pertanyaan yang kita akan jawab hari ini. Coba note berikutnya saya taruh lagi. Bagaimana kalau agama ini sama ya? Jadi bagaimana dengan agama yang menyembah gajah, tikus, sapi, matahari, bulan, bintang, pohon beringin, roh setan-setan, arwah-arwah orang mati, patung-patung berhala, candi-candi keramat, batu-batu keramat, orang-orang sakti, jin-jin, dan sebagainya. Bagaimana dengan agama ini? Dan kita tahu mereka ada. Coba note saya tulis. Next. Apakah dengan semua kepercayaan agama-agama seperti itu yang baru kita baca, benar-benar bisa membawa manusia masuk ke surga? Jikalau Anda jawab ya, ya bisa membawa kita ke surga, itu berarti bahwa surga itu bukan tempat yang maha kudus dan maha mulia, melainkan tempat yang penuh dengan segala macam dosa. Jadi kalau kita menyembah binatang, kita mau masuk surga kan aneh gitu. Kita menyembah arwah orang mati, kita bilang kita bisa masuk surga. Bukankah itu di hadapan Tuhan sebagai dosa ya? Jadi kalau semuanya itu tidak benar, untuk apa manusia berusaha untuk masuk ke surga? Buat apa kita beragama kalau itu semua tidak membawa kita ke surga? Note-nya next saya tulis. Jadi agama yang mana yang bisa membawa manusia masuk ke surga? Perlu Anda pahami bahwa Yesus Kristus adalah bukan agama, betul? Dan sebaliknya, agama adalah bukan Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus adalah firman, dan firman adalah Allah. Saudara bisa baca di kitab Yohanes 1, pasal 1 ayat 1. Oke, kita akan masuk ke dalam judul. Hari ini, judul yang kita akan pelajari yaitu Jalan ke Surga.
Bahasa Inggris, the way to heaven. Jadi kita membicarakan ada berapa banyak jalan, orang mengatakan banyak, kita akan pelajari hari ini jalan ke surga. Coba kita lihat poin nomor 1, yaitu hilang kemuliaan Allah. Hilang apa? Kemuliaan Allah. Come short of glory of God. Come short of the glory of God. Kita baca dari kitab Roma, pasal 3 ayat 23, karena semua orang, berapa orang? Semua orang, berarti tidak terkecuali, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, firman Tuhan. Saya tidak karang-karang, saudara. Coba saya taruh note tentang ayat ini. Telah kehilangan kemuliaan Allah berarti manusia hidup dengan kemuliaannya sendiri. Yang mana kemuliaan manusia adalah bukan jalan ke surga. Betul? Agama-agama bukan kemuliaan Tuhan. Sebab manusia berdosa yang menciptakan agama. Nah, Tuhan Yesus datang, dia tidak ciptakan agama. Saya katakan tadi, Tuhan Yesus bukan agama. Dia datang adalah sebagai juru selamat. Jadi, segala macam agama apapun, ciptaan manusia adalah bukan jalan ke surga. Jelas? Saudara, kita tidak bisa menciptakan sesuatu, kita kata, nah ini jalan ke surga. Tidak bisa, karena apa? Kita semua sudah berdosa. Bukan jalan ke surga apa yang kita ciptakan. Amin. Poin nomor 2, saya tulis ini, Allah berbicara. God's spoken. Allah berbicara. Coba kita lihat kitab Ibrani, pasal 1 ayat 1-4, kita baca dengan cepat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali, katakan berulang kali, dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2, kita baca ayat 2-nya. Maka pada zaman akhir ini, yaitu akhir zaman ini, Ia atau Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu siapa? Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Sebab ayat yang ketiga, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Kayak lagi, Yesus Kristus adalah apa? Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, yaitu di surga, di tempat yang maha tinggi. Jadi manusia kehilangan kemuliaan. Kita tidak bisa membuat satu agama dengan dosa masuk ke dalam kemuliaan Allah. Berbeda, ya tidak? Ayat 4. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Namanya siapa? Yesus Kristus. Saya taruh note tentang ayat-ayat ini, berbunyi seperti ini, note saya. Jadi menurut firman Tuhan, pada akhir zaman ini, akhir di mana kita ada, Allah berbicara kepada manusia bukan perantaraan nabi-nabi atau manusia lagi. Mau nabi A, nabi B, nabi C, nabi D. Tuhan tidak berbicara melalui nabi-nabi. Melalui Tuhan Yesus. Alkitab, yaitu kita baca Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberi kita semua penjelasan tentang masuk ke surga. Nah, manusia itu, tapi perantara anak sendiri, yaitu Yesus Kristus. Dengan kata lain, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus Kristus. Amin. Jesus Christ is awesome. Awesome. Semua kuasa diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Coba kita baca Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, murid-muridnya, dan berkata, baca, kepadaku telah
diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Ini Tuhan Yesus yang berkata, Jesus Christ is the boss, right? He said, he is the boss because segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di sorga. Tidak ada orang lain diberikan. Coba kita baca notnya, saya tulis di sini. Kepada Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di sorga, berarti tidak sembarangan orang bisa masuk ke sorga tanpa melalui Tuhan Yesus, betul? Jadi harus melalui Tuhan Yesus, karena segala kuasa telah diberikan oleh Allah kepada Tuhan Yesus, baik di sorga maupun di bumi. Jadi Anda tidak bisa masuk ke sorga tanpa melewati Tuhan Yesus. Karena dia yang pegang kuasa. Kalau boleh saya katakan, dia yang pegang kunci sorga. Saudara harus berbicara dengan Tuhan Yesus, berhubungan dengan dia. Bagaimana caranya saya boleh masuk. Walaupun seorang nabi sekalipun, pendeta sekalipun, pemimpin agama apapun di atas bumi ini, dan lain-lain, tetap harus melalui Tuhan Yesus. Amin, tepuk tangan dong. Ini firman Tuhan berkata. Saya taruh note lagi, note berbunyi ini. Saya selama hidup tidak pernah dengar bahwa ada satu malaikat, manusia, nabi, pemimpin agama, dan lain-lain yang telah diberi segala kuasa atas surga dan bumi kecuali Tuhan Yesus. Saya tidak pernah dengar. Selama hidup saya, ya saya sudah ada umur, saya tidak pernah ada satu agama katakan, oh kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan bumi. Tidak ada yang pernah. Saudara pernah dengar? Tapi Tuhan Yesus mengatakan, diberikan kepadaku. Hanya saya dengar Tuhan Yesus yang berbicara bahwa dia telah diberikan segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Poin ketiga dengan cepat, yaitu akulah jalan. I am the way. Akulah jalan. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 6, ayat yang satu ayat favorit saya. Ini ayat bagus. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Amin. Karena saya sudah jelaskan, dia yang pegang, dia juru kunci, dia yang kuasa. Tidak bisa saudara ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Biar Anda seorang nabi pun tidak, guru agama apapun, pendeta harus melalui Tuhan Yesus. Coba saya taruh notnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang Yohanes 14 ayat 6. 1. Apakah Yesus penipu waktu dia bilang akulah jalan, atau dia sedang sakit jiwa ketika dia mengatakan ini? Apa dia nggak sadar dia mengatakannya? 2. Ada berapa macam surga? Menurut yang saudara baca, Tuhan Yesus bilang jalan ke surga. Nomor 3. Apakah benar kalau Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga? Saudara pikir jauh sendiri. Yang 4, kalau begitu, apakah agama-agama bukan jalan ke surga menurut Yohanes 14 ayat 6? Betul? Coba note berikutnya saya taruh. Tidak ada kata-kata salah satu di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yaitu Yesus tidak pernah berkata, akulah salah satu jalan ke surga. Tapi dia berkata, akulah jalan. Betul? Kalau dia berkata, akulah salah satu jalan, itu berarti ada jalan lain. Betul? Kalau dia bilang, aku salah satu jalan, berarti ada banyak jalan yang lain. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, akulah salah satu daripada jalan ini ke surga. I am the way. I am it. Aku adalah jalan itu. Oke, amin. Poin nomor 4, dengan cepat. Akulah kebenaran. I am the truth. Akulah kebenaran. I am the truth. Coba kita baca sekali lagi. Yohanes 14:6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kita sudah baca tadi ayatnya, kita baca notenya.
dikatakan begini, notnya. Yesus katakan bahwa dia adalah kebenaran. Bukan hanya jalan, tapi dia kebenaran. Karena banyak orang akan muncul dan mereka akan berkata kami adalah Mesias atau Juru Selamat. Dan mereka akan menyesatkan, katakan menyesatkan. Banyak sekali orang, khususnya pada hari-hari terakhir ini. Makanya Tuhan Yesus kata aku kebenaran. Coba baca notnya. Sekali lagi. Berikut ini, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah tanda kedatanganmu, kedatangan kedua kali, dan tanda kesudahan dunia? Dan jawab Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Dan murid-murid bertanya pada ayat 3-nya, saya tidak tulis, sampai ayat 4 dan 5-nya, next kita lihat Matius. Ayatnya begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah ini Tuhan Yesus jawab, karena murid bertanya, apa tanda kedatanganmu dan akhir zaman? Ayat 5, dia baca, sebab banyak, artinya banyak sekali ya. Banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sedang terjadi sekarang. Kita hidup sekarang pada hari-hari terakhir, pada hari zaman. Note, saya taruh di sini. Yaitu, banyak orang ini bisa nabi-nabi, pemimpin-pemimpin agama, guru-guru palsu, dan kata banyak bisa 10, 100, 1000, 1.000.000, dan seterusnya, ya tidak? Dan mereka bukan kebenaran, tetapi mereka adalah kepalsuan. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Amin. Karena akan ada banyak sekali pemalsuan dan penyesatan pada akhir zaman ini. Saudara, berjaga-jagalah, Tuhan Yesus katakan. Khususnya kita yang menyebut diri orang Kristen, jangan sampai kita terpengaruh dengan filsafat dan pengajaran-pengajaran lain. Oke? Poin terakhir, poin nomor 5, yaitu dan hidup. And the life, dan hidup. Coba kita baca sekali lagi Yohanes 14 ayat 6, dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Kita sudah baca. Nah, Tuhan Yesus katakan dan hidup. Kita akan fokus. Titlenya poin kelima, dan hidup. Coba baca Yohanes 11:25. Di situ ada gambar. Gambar ini yaitu gambar tentang Tuhan Yesus bangkit lagi dari kubur. Dia kubur yang kosong, dia bangun, dia bangkit lagi. Atas Yohanes 11:25, Tuhan Yesus berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Aneh tidak? Aneh tidak Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah mati tapi aku hidup. Wah, dia punya kuasa. Dia berkata ini. Coba kita lihat note-nya. Seumur hidup saya, tidak pernah saya mendengar satu manusia, siapapun di atas bumi ini yang pernah dan atau berani membuat pernyataan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Pernah saudara dengar ada seorang nabi atau guru agama pernah dengar mengatakan akulah kebangkitan dan hidup? Saya tidak pernah dengar. Hanya Yesus Kristus, pernyataan yang sangat penuh kuasa, saudara. Ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus diberi kuasa. He is awesome. He is the boss, saya katakan. Saudara, saya hanya menyampaikan. Saya tidak membuat-buat mengarang bahwa Tuhan Yesus katakan ini. Oke? Jadi ringkasannya apa yang kita pelajari hari? Ringkasannya. Ya, judul yaitu titlenya Jalan ke Surga. The Way to Heaven. The title. Oke, kita poin nomor 1 kita sudah pelajari. Poin nomor hilang kemuliaan Allah. Come short
of glory of God. Karena semua telah berbuat dosa. For all have sinned and come short of the glory of God. Poin nomor dua kita nanya repetisi, kedikasan. Allah berbicara, God spoken. Di akhir zaman ini melalui siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini Allah tidak berbicara, Tuhan tidak berbicara, kirim nabi-nabi lain. Semua pembicaraan di dalam Tuhan Yesus. In these last days, through His Son. Poin nomor 3. Akulah jalan. I am the way. Yesus adalah jalan ke surga. Because He said so. Bukan saya bilang, oh dia jalan. Dia bilang sendiri, bukan saya yang bilang. Jesus is the way to heaven. Poin nomor 4. Akulah kebenaran. I am the truth. Banyak mesias palsu dan akan menyesatkan. Saudaraku, orang-orang guru agama di Binawi itu menurut Tuhan Yesus, bukan menurut saya. Menurut Tuhan Yesus, semuanya adalah palsu. Berani saudara bilang gitu? Oh Pak Ritio jangan menghina agama saya. Saya tidak bilang saya menghina agama. Saya tidak. Saya hanya mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalannya. Aku, tok, bahasa Jawa, aku tok, tidak ada jalan lain. Berarti saudara harus percaya dan ikut Tuhan Yesus. Poin nomor 5, kita sudah pelajari tadi, yaitu dan hidup, and the life. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jesus is the resurrection and the life. Saudara mau hidup, ikut Tuhan Yesus. Amen. Banyak orang tidak percaya. Kalau Tuhan Yesus itu Allah, Tuhan Yesus Tuhan, mana buktinya? Tidak perlu, saudara, kita buktikan. Lihat saja perkataannya. Amin. Kalau dia bisa masuk ke surga dan berkuasa atas surga, wah luar biasa. Amin. Dia bukan manusia biasa. Ya saudaraku, jadi aplikasinya seperti ini, saudaraku. Khotbah hari ini bukan untuk diperdebatkan. Jadi saudara, saya tidak suka debat, tapi saya suka berbicara, kalau berreason bahasa Inggris. Khotbah ini melainkan untuk memberikan kebenaran tentang jalan ke surga demi kemuliaan Allah. Dan Anda boleh membagikan khotbah ini dengan keluarga, teman-teman, dan Anda dan siapa saja. Share, silakan, ini di Facebook, di YouTube, saudara bagi. Oh, Pak Ritio bilang katanya jalan ke surga satu-satunya jalan cuma satu. Semua agama bukan. Saudara bagikan dan jangan didebat. Oke? Saudara lihat ayat-ayat yang sudah saya terangkan tadi. Aplikasi nomor 2 berkata, firman Tuhan ini tidak saya buat-buat, saya katakan. Tetapi berdasarkan fakta yang nyata, yaitu apa? Alkitab. Dan juga berdasarkan kuasa yang telah saya terima melalui Roh Kudus untuk menjadi saksinya. Saudara, saya baca di Kisah 1 ayat 8. Jadi saya hanya saksi, saudaraku. Saya hanya bersaksi. Kenapa saya berani? Karena saya percaya Roh Kudus memberikan saya keberanian. Benar roh. Kalau enggak, saya enggak berani berbicara. Saya menyatakan ini bukan karena saya jadi, wah saya sombong, bukan. Saya hanya saksi. Betul? Saya hanya menyaksikan apa yang dikatakan tentang hari ini firman Tuhan. Kata penutup, saya taruh next, katanya seperti ini, saya taruh. Tuhan Yesus Kristus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Dia katakan, akulah jalannya. Anda mau tahu jalannya ke sorga? Jalan yang benar, jalan yang membawa hidup. Tuhan Yesus berkata, akulah dia. Akulah dia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia kata kalau Anda mati di dalam Tuhan, Anda akan bangkit lagi. Karena dia katakan, akulah kebangkitan. Amin. Saya akan berdoa. Saya rasa saudara mungkin sudah menangkap firman hari. Kalau Anda masih ragu, kita akan berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus
menyentuh hati Anda bisa melihat kebenaran dari khotbah hari ini. Saya akan bantu Anda doa. Dan kalau Anda belum terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan ini tidak berlaku bagi Anda. Anda harus percaya dulu. Amin. Dan untuk Anda menjadi percaya gampang. Mari saya pimpin Anda dalam doa ini. Anda ulangi doa saya seperti ini. Oke? Mari kita berdoa. Anda berdoa. Ya Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup, bahkan juru selamat. Ampuni saya dari segala dosa-dosa saya. Dan saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Jadilah kehendak-Mu atas hidup saya. Di dalam nama-Mu saya telah berdoa. Semua katakan amin. Saudara, kalau saudara sudah berdoa tadi mengulangi doa saya, saudara diselamatkan. Dan saudara tahu, saudara percaya Tuhan Yesus karena Dia adalah satu-satunya jalan masuk ke surga. Jangan saudara berdoa, terus bertanya, kasih tahu saya jalannya. Tuhan tolong kasih tahu saya jalannya yang mana kemana. Tuhan Yesus kasih tahu. Tuhan Yesus bilang, aku jalannya. Dan kebenaran, aku nggak bohong. Semua manusia akan menyesatkan. Dan aku hidup. Tuhan Yesus tidak mati. Dia mati terus dia bangkit lagi, saudara. Semua nabi-nabi kuburannya ada. Semua ada, tapi Tuhan Yesus bangkit kembali. Dan Dia ada tadi kita sudah baca, Dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Satu kali hari kiamat, Dia akan datang lagi. Nanti hari kiamat datang untuk membawa Anda dan saya ke surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dan saya akan mendoakan berkat supaya kita semua selesai untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan firman kepada kami supaya kami mengerti apa itu jalan ke surga. Berkati kami untuk mengerti terus dan memberitakan ini kepada saudara teman-teman kami yang lain. Mari kita menerima berkat. Kiranya kasih dari Bapa, kasih yang kekal, kasih yang agape, yang selamanya, dan seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Semua katakan amin. God bless you. Tuhan berkati. Selamat. Sampai kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Terima kasih, Tuhan berkati. Bye-bye.